Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas soal Mates 10. Nomor 1, diagram yang menggambarkan operasi ini adalah titik-titik. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Perhatikan ini kan A irisan bla 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 gitu ya. Pasti ini nanti tidak memuat selain anggota A. Karena A irisan. Nah, ya, oke, sehingga pilihannya nanti jatuh pada pilihan ketiga, nomor 3 atau nomor 4. Nomor 3 ini kan tidak ada yang selain anggota A ya. Ini pun juga begitu. Sedangkan yang ini, pilihan pertama, ini nggak mungkin irisan A itu ada di sini ya. Nah, yang ini pasti ini bukan irisan A yang di sini. Demikian juga yang ini nomor 2. Nah, ini yang luar ini pasti bukan irisan A. Oke, kemudian ini juga yang di sini. Nah, ini dia bukan anggota A kan? Maka ini jelas salah. Berarti pilihannya setidaknya 3 atau 4 setidaknya. Terus ini komplement ini dijabarkan menjadi B komplement, irisan menjadi gabungan, kemudian C komplement menjadi C ya. Oke, jadi ini. Oke, kita fokus ke sini. B komplement gabungan C atau union C adalah gambarnya seperti ini. Ini kan B yang ini. Yang putih ini kan B. B komplement berarti yang luarnya ini digabung dengan C. C-nya ini ya. Oke, ini berarti gambarnya seperti ini. B komplement gabungan C yang diarsir ini. Kemudian nanti digabungkan dengan A ya, digabungkan dengan A. A-nya kan ini ya. Nah, ini. Ya udah berarti ya ini tadi diiriskan dengan A. Ya, diiriskan dengan A berarti dipilih yang di dalam A-nya saja. A-nya kan di sini, di dalam A saja. Berarti yang ini. Yang di luar A tidak dipilih karena harus irisan A, berarti yang ini. Oke, berarti jawabnya ya tentunya yang ini tadi ya. Oke. Tuh, bisa ini ya. Oke. Tadi ini B komplement gabungan C kan yang ini ya. Kemudian diiriskan dengan A. A-nya kan yang ini. Berarti dipilih yang di dalam A-nya ini saja. Yang di luar A-nya nanti tidak dipilih atau tidak diarsir. Sehingga ini ya. Oke, maka tentu pilihannya adalah yang ini tadi. Berikutnya nomor 2, jika semua sudut pada segi 4P besarnya sama, mana dan pernyataan berikut yang pasti benar. Mana dari pernyataan berikut yang pasti benar. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, semua panjang sisi P sama panjang. Dan seterusnya ya. Oke, jika semua sudut pada segi 4P besarnya sama, maka tiap sudutnya pasti 90 derajat ya. Sehingga pasti dia merupakan persegi panjang atau persegi kalau semua sudutnya 90 derajat. Mana dari pernyataan berikut yang pasti benar? Yang nomor 1 atau pertama, semua panjang sisi P sama panjang belum tentu. Kalau persegi panjang kan tidak sama panjang semuanya ya, kecuali kalau persegi memang iya. Oke, yang nomor 2, diagonal P saling tegak lurus belum tentu. Kalau persegi panjang tidak tegak lurus, kalau persegi dia tegak lurus. Yang nomor 3, P berbentuk persegi panjang, bisa persegi panjang, bisa persegi. Kemudian yang nomor 4, semua sudut pada P adalah 90 pasti ya. Ini semua sudutnya pasti 90 derajat. Oke, yang pasti benar adalah yang 4 saja. Nomor 3, titik A, 1, A terletak di dalam lingkaran yang mempunyai persamaan ini. Nilai A yang mungkin adalah titik-titik. Ini ya, 0, 1, 2, 3. Oke, titik A dalam lingkaran ini berarti X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti A ke sini ya. Berarti ini 1 kuadrat, Y-nya diganti A, A-1 kuadrat. Karena di dalam berarti lebih kecil dari 6. Oke, kemudian 1 kuadrat kan 1 pindah ruas jadi ini 6 kurang 1 yaitu
5, kemudian ini bentuk ini kan akan menjadi ini ya. Nah, ini di akar ya, ini di akar 5, min akar 5 sampai akar 5. Kemudian ditambah 1, ini biar min satunya hilang kan, ini tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi seperti ini. Oke, jadi A antara ini sampai sini. Kemudian akar 5 itu kan 2, sekian ya, berarti ini 1 dikurang 2, sekian, kemudian ini 1 ditambah 2, sekian, ini dikurang ini sehingga min 1, sekian, ini tambah ini berarti 3, sekian. Berarti A yang mungkin ya antara min 1 sampai 3 ini berapa saja? Ya tentunya kalau min 1 ini kan enggak ya, karena ini lebih kecil ya. A-nya harus lebih besar dari ini, berarti A-nya itu dimulainya dari 0, 1, 2, 3. 3 masuk di dalam sini ya, 0 juga, 1 juga. Berarti 0, 1, 2, 3 semuanya di dalam interval ini. Nomor 4, sebuah garis lurus melewati titik ini dan ini, mana di antara titik di bawah ini yang juga dilewati garis lurus tersebut. Maka kita cari dulu ya persamaan garis lurusnya yang melewati ini dan ini menggunakan rumus ini ya. Oke, kita anggap ini X1 Y1, X2 Y2, kita sulihkan ke sini, hasilnya ini. Kemudian ini hasilnya ini min 1, ini kan jadi plus 1 ya, jadi 2, ini plus 3 jadi 4. Kemudian kali silang aja, 4 kali Y, 4Y, 4 kali 1, 4. 2 kali X2 X, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 4-nya ini pindah ruas, 6 kurang 4 jadi 2. Ini persamaan garis lurus yang melalui titik ini dan ini adalah ini. Oke, lanjut kita cek mana ini yang memenuhi ini. Kalau memenuhi kan berarti sama ya, ruas kiri dan ruas kanan sama, maka dia dilalui oleh garis ini. Oke, ini min 5 X, kemudian min 2 nya Y, ini X, Y kita sulihkan ke sini. Oke, sehingga kita peroleh sama ya, ruas kiri dan ruas kanan sama, yaitu min 8, maka dia dilalui oleh garis ini. Oke, 4 kali Y, Y nya kan min 5, 4 kali min 5 adalah min 20 nanti ya. 4 kali min 2, maaf ini Y nya kan min 2, 4 kali min 2 adalah min 8, 2 kali min 5 min 10 tambah 2 kan, nah ini jadi min 8 ya, sama ruas kiri dan ruas kanan sama, maka pada garis ini pun juga begitu, disulihkan ke sini, X nya min 1, Y nya 0 ke sini, ternyata ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, berarti pada garis ya, yaitu ini, maaf ini tandanya sama, harusnya sama dengan. Oke, kemudian 3,2 sama, X nya diganti 3, Y nya diganti 2 ke sini, ternyata sama dengan 8. Sama dengan 8 ruas kanan maupun ruas kiri, sehingga pada garis juga. Kemudian yang ini 5,-2, X nya 5, Y nya min 3, kita sulihkan ke sini. Ternyata ruas kiri min 12, ruas kanannya 12, berarti tidak sama, berarti di luar garis. Maka yang di dalam garis adalah ini, dan ini ya, 3 titik ini. Nomor 5, rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing 21 tahun dan 26 tahun. Rata-rata usia gabungan tim A dan tim B adalah 23 tahun. Mana hubungan yang benar di antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi ini. P-nya adalah banyak pemain dari tim A, Q-nya adalah banyak pemain dari tim B. Baik, kemudian rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing 21 dan 26, berarti ini tim A, 21, 26 adalah tim B. Rata-rata gabungannya adalah 23 tahun, kita gunakan rumus ini untuk gabungan, rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungannya 23 dari soal, kemudian ini rata-rata tim A ini 21 kali NA, kemudian tim B rata-ratanya 26, 26 kali NB, NA tambah NB, NA itu adalah banyaknya anggota atau banyaknya tim A, anggotanya ada berapa, tim B ini anggotanya ada berapa, disimbolkan NB. Kemudian ini kali silang aja, ini ke sini 23 NA, 23 NB, begitu.
Ini tetap, kemudian dikelompokkan yang NA-nya saya taruh ke kanan, berarti jadi min 21 NA, ini ke kiri, berarti min 23 NB. Ini kurang ini hasilnya ini kurang ini hasilnya ini. Kemudian dibuat perbandingan NA dibanding NB adalah 3 banding 2. Kenapa begitu? NA-nya tetap, NB-nya turun, berarti NA bagi NB. 3-nya tetap, 2-nya turun, 3 banding 2. Oke, hati-hati di sini. NA banding NB bukan 2 banding 3 ya, tapi dibalik 3 banding 2. Sehingga tentu NA ini lebih banyak daripada NB. Berarti P tadi kan NA, berarti dia 3, P-nya ini 3, Q-nya adalah 2, berarti P lebih besar dari Q, yaitu yang ini ya. Nomor 6, diketahui X pangkat 4 kurang 1 sama dengan 0, mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini. P-nya adalah X, Q-nya adalah X pangkat 2. Oke, perhatikan ini, A min B kali A plus B itu kan menjadi A kuadrat min B kuadrat, atau kalau dari belakang A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan ini ya. Jadi ini kalau difaktorkan hasilnya ini. Oke, lalu X pangkat 4 itu kan X pangkat 2 kuadrat dikurang 1, ini kan 1 kuadrat ya, sehingga difaktorkan jadi ini nanti. X kuadrat min 1, X kuadrat plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min 1 difaktorkan lagi menjadi ini ya, X min 1, X plus 1. Ininya nggak bisa difaktorkan lagi, maka dari sini ketemu ini X-nya 1, X-nya ini min 1, ini X kuadratnya min 1, sehingga ketemu ini. Berarti P-nya itu, P tadi apa? P tadi kan X, P-nya itu berarti min 1 atau 1, sedangkan Q-nya apa? Q-nya kan X kuadratnya adalah min 1. Jadi P-nya ini, Q-nya ini, berarti jawabnya tentunya tidak bisa. Ini ya, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan ini tadi ya. Karena P-nya min 1 atau 1, Q-nya adalah min 1. Ketika min 1 kan sama, tapi ketika ini dia berbeda ya, jadi tidak tentu. Jadi tidak cukup untuk memilih dari 3 pilihan ini. Nomor 7, 3 pasang suami istri mengikuti jamuan makan malam. Setiap pasangan tidak mengenal pasangan yang lain. Sebelum acara jamuan ada acara perkenalan, di mana setiap orang belum kenal berjabat tangan untuk berkenalan. Oke. 3 pasang suami istri mengikuti jamuan makan malam. Setiap pasangan tidak mengenal pasangan yang lainnya. Sebelum acara jamuan ada acara perkenalan, di mana setiap orang belum kenal berjabat tangan untuk berkenalan. Oke, 6 orang saling berjabat tangan ini, maka banyaknya jabat tangan ini ya, 6C2, karena jabat tangan itu kan dilakukan oleh 2 orang ya, 6C2, kalau 6 orang saling berjabat tangan. 6C2 itu begini, 2, ini 2, ini 1, atasnya mengikuti, atasnya mengikuti bawahnya, 2, 1 gitu ya. Kalau ini 3 ya berarti 3, 2, 1 gitu, kalau ininya 3. Oke, 6 berarti atasnya 6, setelah 6 adalah 5. Coret ya, 6 bagi 2 kan 3, 3 kali 5, 5 adalah seandainya yang dicari 6 orang saling jabat tangan. Oke, tentunya suami istri saling jabat tangan. Ini seandainya suami istri itu saling jabat tangan berarti 2C2. Berapa? 1. Padahal terdapat 3 pasangan kan tadi, 3 pasang suami istri, berarti jabat tangan antara suami istri itu adalah 3. Sehingga banyaknya jabat tangan untuk berkenalan yang dimaksud soal ini adalah 15 dikurangi 3. Kenapa? Tadi kan syaratnya jabat tangan itu yang belum kenal saja. Nah, sedangkan suami istri kan sudah berkenalan, maka dikurangi 3 kan, dikurangi banyaknya jabat tangan oleh suami istri tadi. Kalau ini kan tadi semuanya ya, semua, karena ada 6 orang kan, 3 pasang suami istri kan berarti ada 6 orang. Oke, berarti dari sini P-nya adalah 12, Q-nya adalah 13. Q-nya 13 itu diketahui dari soal ya. Oke, P-nya 12, Q-nya 13, berarti tentu Q lebih besar dari P.
Nomor 8, jika Y lebih besar dari 110% dari X, apa Y lebih besar dari 75? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jika yang pertama adalah Y-nya lebih besar dari 75, yang kedua Y min X sama dengan 10. Jika Y lebih besar dari 110% dari X, 110% itu berarti kan 110 dibagi 100 ya, karena persen dibagi 100 berarti 1,1 ya. Berarti Y sama dengan 1,1 dari X. Oke, yang pertama, Y-nya lebih besar dari 75. Apa Y lebih besar dari 75? Ya tentu jawabnya ya. Berarti satu saja cukup ya, cukup untuk menjawab ini tadi kan pertanyaannya apa Y lebih besar dari 75 ya? Ya, satu saja sudah cukup. Kemudian untuk yang kedua ini Y min X sama dengan 10, maka kita cari X-nya berarti X sama dengan ini ya, Y min 10. Padahal ini tadi diketahui dari soal ini kan, berarti X-nya diganti dengan Y min 10. Oke, Y min 10, kemudian dijabarkan ini kali ini kali ini adalah 11. Kemudian berarti Y sama dengan ini ya, Y yang ini tentu dipindah ruas. Nah ini sama dengan min 11, berarti ini dikurangin adalah ini min 0,1 Y, berarti Y sama dengan ini dibagi ini, yaitu 110. Berarti Y-nya kan 110. Pertanyaannya adalah apa Y lebih besar dari 75? 110 tentu lebih besar dari 75, jawabnya iya. Berarti 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu jawabnya ya. Oke, berarti tentu 1 saja cukup, 2 saja cukup. Berarti ini ya, 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan 2 saja juga cukup. Nomor 9, pada suatu festival jenang yang dihadiri 600 pengunjung, di mana setiap pengunjung mendapatkan jenang, berapa banyak orang yang hanya mendapatkan 1 jenang? Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ini 600 pengunjung, setiap pengunjungnya mendapatkan 1 jenang. Berapa banyak orang yang hanya mendapatkan 1 jenang? Oke, yang pertama, banyaknya jenang yang sudah dibagi 1.200. 600 pengunjung ini mendapatkan jenang. Anggap setiap orang mendapatkan 1 jenang, berarti dibutuhkan 600 jenang kan? Padahal kan sudah terbagi 1.200, berarti sisanya yaitu 600 jenang ini dibagikan kepada siapa? Kita nggak tahu. Ya, berarti pertanyaan ini berapa banyak orang yang hanya mendapat 1 jenang tidak bisa dijawab karena 600 jenang ini dibagikan kepada siapanya tidak tahu. Yang jelas 600 jenang sudah dibagikan, setiap orang 600-nya tadi tidak bisa ditentukan kepada siapa saja. Oke, kemudian yang kedua, 70% dari pengunjung mendapatkan 2 jenang atau lebih. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap pengunjung mendapatkan jenang. Setiap pengunjung mendapatkan jenang, berarti minimal 1 kan, minimal 1. Nah, padahal 70%-nya mendapatkan 2 atau lebih. Ya, berarti yang 1 ya berarti ya sisanya ya 600 dikurang 120 adalah 180 orang ini hanya mendapatkan 1 jenang. Berarti pernyataan yang kedua saja cukup, tentu pilihannya adalah yang ini ya. Nih, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nomor 10 pada gambar di sebelah, di gambar ini tidak sesuai dengan skala ya gambarnya. Segi 4 ABCD berada di dalam lingkaran berjari-jari 5. Ini ABCD di dalam lingkaran ini jari-jarinya 5. Pertanyaannya, berapa keliling dari segi 4 ABCD ini? Dengan pernyataan ini ya, panjang AB adalah 6, panjang CD adalah 8. Oke. Jari-jari lingkarannya adalah 5, kemudian AB-nya 6, ini AB 6, CD
CD-nya ini adalah 8, tentu keliling segi 4 ABCD ini tidak bisa diketahui ya, karena baru AB dan CD. BC-nya nggak ketahuan, AD-nya juga tidak bisa diketahui. Berarti satu saja tidak cukup. Kemudian AC adalah diameter. Oke, kalau AC diameter, maka AC 2 meter ya, diameter ya berarti jari-jarinya kan tadi 5 ya. Berarti AC itu adalah 2 kali 5, yaitu 10 ya. Nih, segini 10. Oke. Kemudian karena ini diameter, maka ini sudut B siku-siku, sudut D juga siku-siku. Ini sudah sifat ya. Oke, sehingga AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kemudian ini juga AD kuadrat tambah CD kuadrat adalah 10 kuadrat. Sehingga ini tambah ini, oke, ini tambah ini 10 kuadrat tambah 10 kuadrat kan jadi 100 jadi 200 ya. Sehingga ini keliling ABCD-nya belum bisa ditentukan juga. Walaupun ini di kuadratnya ya, AB kuadrat, BC kuadrat, AD kuadrat, CD kuadrat sama dengan 200. Namun AB tambah BC tambah CD tambah AD itu nggak bisa, karena ini kuadrat, ini enggak kan. Jadi tidak bisa ditentukan. Oke, kalau begitu 1 dan 2 kita gabung jadi 1 ya. Oke, AB-nya sama dengan 6, AB-nya sama dengan 6, CD-nya sama dengan 8. Ini dari pernyataan pertama. Sehingga kita sulihkan ke sini ya. Ke sini dan sini. AB 6. Oke, kita gantikan 6 di sini. Sehingga BC-nya kan nanti bisa dihitung kan. Oke, BC-nya ketemu 8. Kemudian CD-nya 8. Kita sulihkan ke sini 8. Sehingga AD kan bisa ketemu kan nanti. Nah, ini AD 6. Oke, sehingga ya ini bisa ditentukan ya. AB tambah BC tambah CD tambah AD atau DA sama kan. Kemudian BC-nya udah ketemu. Oke, AB-nya tadi 6, CD-nya ini tadi 8, berarti 1 dan 2 bersama-sama bisa untuk menjawabnya. Jadi, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu saja pernyataan saja tidak cukup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.